Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi tuntunan kepada kita semua, mengajarkan kebaikan untuk kita semua, sehingga di pagi hari ini saya Pak Di Singkohor dapat bicara di sini. Maklum, pada pagi hari ini saya sendirian karena beliau-beliau para santri, para murid masih tidur setelah salat subuh tadi. Tapi saya nggak bisa tidur. Karena apa? Karena ini satu kabar saya memberi kabar kepada para netizen, para master dan bakter yang kami sayangi dan kami hormati. Kedukaan kita para murid-murid Padepokan Sendang Sejagat memang semuanya berduka. Bahkan bukan hanya Sendang Sejagat yang ada di pusat Medan ini, namun seluruh padepokan, guru-guru spiritual semua berduka atas kejahatan dan keganasan para dukun, dan dukun itu melebar ke Nyi Ronggeng, sehingga Nyi Ronggeng pun lebih parah lagi. Di Nusantara ini hanya Ronggeng yang membuat geger di dunia spiritual, sangat heboh. Saya lebih bersedih lagi. Memang tujuan saya dari Aceh ke Medan ini karena ada permasalahan yang sangat besar. Permasalahan itu bukan seorang laki-laki, melainkan yang membuat ulah itu seorang perempuan. Perempuan itu juga perempuan yang aneh, wanita aneh. Kalau boleh saya katakan, memang wanita itu yang aneh, sangat aneh. Karena wanita itu, kalau menurut saya, dulu ada cerita. Itu ceritanya begini, kisah Nyi Ronggeng. Kisah ini, maaf ya, ini agak panjang sedikit. Cerita Nyi Ronggeng pada zaman dahulu itu dia seorang peronggeng.
Makanya dipanggil Nyi Ronggeng. Seorang ronggeng, penari. Dia cantik dan punya ilmu yang sangat kuat, sangat ampuh, jaya. Itu Nyi Ronggeng itu berasal dari tanah Jawa Barat. Itu dia punya ilmu jahat. Ilmu jahat, dia itu nggak mau nikah, belum mau nikah, dilamar siapa saja itu nggak mau. Sehingga dia itu dibenci oleh seseorang. Ada yang menyintai dia, Nyi Ronggeng, tapi Nyi Ronggeng itu nggak suka, sehingga marahlah si laki-laki tersebut, sehingga menimbulkan keributan, sehingga ini maaf ini nggak semua bisa terungkap, nggak mungkin saya ungkapkan semua, karena ya sepotong aja lah. Karena dulu itu Nyi Ronggeng itu dibunuh, dicincang, kalau istilah sekarang itu dimutilasi, dicincang, dibelah, terus dimasukkan karung. Nah, dimutilasi. Itu umurnya pada waktu itu 95 tahun. Umur Nyi Ronggeng itu 95 tahun, tapi masih jeleng, masih muda, benar muda. Nah, setelah itu Nyi Ronggeng itulah setelah mati itulah menjelma menjadi roh-roh jahat, menjadi jahat, mengumpulkan ronggeng yang lain, membuat ronggeng baru, sehingga manusia pun dibuat ronggeng, sehingga arahnya nggak karuan kemana-mana. Ini udah ganti cerita ya. Ceritanya para spiritual yang ada di Jawa, para gus-gus yang di Jawa itu akan, ini saya beritahu bocoran, gus-gus yang di Jawa itu akan datang untuk membantu Padepokan Sendang Sejagat, karena guru besar kami Mas Karyo sedang disekap sama Nyi Ronggeng. Bahkan yang saya tahu sedikit itu, dia itu diikat, mau dibakar, mau dijadikan sate katanya. Masya Allah, begitu kejamnya, sadis. Memang benar Ganesha kalau menurut saya. Apa itu Ganesha? Ganas, nekat, sadis. Itulah Nyi Ronggeng, Ganesha. Jadi pagi hari ini saya akan memberitakan yang notabene atau kabarnya, dan beliau itu Gus Nur Samsun, Gus Idris, terus Joker Ganas akan datang untuk membantu Padepokan. Barangkali juga mungkin Kim Mercon, insya Allah datang. Itu Allahu alam, beritanya saya belum tahu, karena nggak mungkin itu saya tanya sama siapa, karena guru kami nggak ada, guru kami sedang disekap, nggak bisa ditemukan. Jadi ceritanya itu ya dari ibunda. Jadi penyambutan beliau ini, Gus Nur Samsun, Gus Idris, terus siapa ya, Joker Ganas memang sudah siap mau datang. Katanya kemarin
karena saling menunggu. Ini kemarin saya udah ngabarkan juga, mohon maaf para netizen, kalau para master dan bakter sudah pasti memaklumi, sudah tahu. Para netizen yang menunggu itu ya mohon bersabar, tapi hari ini insya Allah datang. Hari ini datang. Yang datang adalah terutama Joker Ganas, Gus Nur Samsun yang dari Demak, itu daerah kami. Kami ini orang Jawa, saya orang Semarang, tepatnya di Mayong. Kalau Gus Nur Samsun ini Demak, gurunya Gus Nur Samsun ini dari Purwodadi, termasuk gurunya sama seperguruan sama Ujang Bustami. Menurut cerita Gus Nur Samsun ini ya, kalau nggak salah, kalau salah ya mohon maaf. Jadi beliau akan bergabung untuk membantu para murid-murid yang di sini, yang di Padepokan ini. Bahkan kemarin itu ya sangat ngeri juga ya, karena teman kami Gus Hadi itu disekap sama Nyi Ronggeng. Memang awalnya kami memang sangat sangat bingung, selalu mencari di mana keberadaan Nyi Ronggeng, karena Nyi Ronggeng ini habis penyerangan kemarin malam itu boleh dikatakan kami sudah hampir menang, tapi Nyi Ronggengnya itu lari. Nah, di mana persembunyiannya itu kami cari itu orang 3, saya, Pak Disingkor sendiri, Mas Rai, dan Gus Hadi Sejagat sama Master Sulam. Nah, tapi ya maklum Master Rai nggak bisa keluar karena apa itu, maaf, Master Rai keluar, yang mencari akhirnya Master Sulam sama Master Rai. Nah, karena saya megang kamera, menjadi kameramen, itu kami cari nggak dapat. Akhirnya kami temukan, ternyata sudah tak berdaya, sudah pingsan, keluar kecap dari mulutnya, pecinya udah di mana-mana, sandalnya udah hilang semua, bajunya semua udah kena tabur dengan apa namanya, kena tabur dengan bubuk serbuk racun. Sepertinya memang racun, karena dia itu senjatanya yang ampuh itu racun. Karena waktu itu guru kami juga ditabur dengan racun, ya begitu juga seperti ini. Ini Gus Hadi dia pingsan, nggak bisa terus dinetralkan oleh Master Sulam sama Master Rai, sehingga bisa kembali pulang, bisa ditemukan dan bisa kembali pulang. Namun yang sangat ngeri lagi ini, kemarin siang hari Kamis ya, itu datang. Kemarin dulu hari apa itu, kalau nggak salah hari Selasa. Hari Selasa itu ada orang, kami kira tamu baik-baik untuk minta obat, minta diobatin. Rupanya ditanyain juga nggak menjawab, nggak menjawab. Beribu-ribu pertanyaan nggak ada. Akhirnya menjadi emosi, para master itu emosi, ditanya nggak mau jawab. Akhirnya dia tuh malah ketawa-ketawa, cekik kakak. Ini ditulisnya apa? Ditulis itu dengan darah, katanya darahnya guru kami. Masya Allah. Jadi darah guru kami buat nulis
untuk disampaikan ke Padepokan itu mengancam bahwasanya kalian semua akan kami bunuh, begitu katanya. Ini ya, maaf ini sambil apa, merokok, tarik sis. Kata Mbah Menel ini, kami semua sudah berteman sama Mbah Menel. Kemarin kami juga begitu. Ujiannya di Padepokan Sejagat ini sungguh berat. Dihujat sama saudara sendiri, dihujat sama orang yang apa, kita bingung. Dihujat sana, dihujat sini, dibully sana, bully sini. Kemarin diperangi sama Kim Mercon juga bawa itu yang namanya saudara kami Raden Sawal. Padahal Raden Sawal itu muridnya Padepokan Sendang Sejagat, tapi alhamdulillah Raden Sawal sudah kembali lagi menjadi muridnya lagi. Tapi ya juga guru juga menerima waktu di Jawa, diterima dengan baik. Namun yang sangat miris lagi kemarin itu ada yang ngirimnya surat itu, tulisannya itu artinya begini, mengancam, intinya itu mengancam PSS yang ada di Banten yang dipimpin oleh Guru Adin. Dulunya Guru Adin ini Master Adin, sekarang sudah dinobatkan sebagai guru dan memimpin Padepokan Sendang Sejagat yang ada di Banten. Itu mau diacak-acak, mau diobrak-abrik, dan mau dibunuh. Mereka para ronggeng-ronggeng ini, anteknya itu disebar di Jabodetabek. Pokoknya Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, itulah Jabodetabek. Jadi antara Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi itu sudah hampir mulai diserang, karena yang diancam di pusat sini. Ini pusatnya Padepokan Sendang Sejagat yang ada di Medan ini, Stabat. Inilah yang dikirim surat. Itu datang, seorang wanita datang. Dan selanjutnya itu mau membunuh semua murid-murid PSS, terutama di sini, di Medan ini, di Stabat ini, dan Banten, termasuk muridnya itu bukan di situ aja, seluruh Nusantara ini ada muridnya Padepokan Sendang Sejagat. Jadi maka beliau ini yang di Jawa ini datang ikut membantu untuk mencari guru, karena kami ini sebagai murid tanpa guru adalah kita mencari ilmu dari setan. Itulah, itu kata ulama. Saya bukan ulama ya. Mengapa pagi-pagi ini Pak D ngoceh seperti ini? Karena Pak D nggak bisa tidur. Pak D tidur semalam itu sekitar jam setengah satu. Pak D mimpi itu ada wanita yang berjalan-jalan di area Padepokan. Sepertinya dia itu ada niat yang tidak baik, bawa baju putih. Tapi saya nggak terbangun, ya mimpinya sampai puas. Sepertinya dia jalan ke sana kemari, dia pokoknya ada niat jahat. Jadi menurut saya setelah bangun, saya pikir ya itu
mungkin ada Nyi Ronggeng juga, suruhannya Nyi Ronggeng. Karena Nyi Ronggeng aslinya, yang ratunya Nyi Ronggeng itu, yang jadi ratu Nyi Ronggeng itu pada waktu itu dan sampai sekarang ini kan ilmunya kan masuk ke antek-anteknya itu yang menjadi kuat. Ya, dia mengataskan Nyi Ronggeng, ratunya Ronggeng. Jadi ya antek-anteknya ini juga merajalela, ilmunya juga sakti-sakti. Makanya kami pun kewalahan. Ya, semalam itu ada anteknya Ronggeng yang datang. Ini mimpi, nggak tahu apa benar apa tidak. Kalau salah ya Pak De, mohon maaf. Maklum kami sebagai manusia biasa, tidak sakti. Ya, itu pun kami tidak mendeteksi, hanya lewat mimpi. Apa tujuannya kami kan nggak tahu. Menurut saya ya memang jelek aja. Kalau orang baik-baik ya nggak begitu. Assalamualaikum atau bagaimana, atau selamat malam, ketok pintu, atau nah, kan ada security. Inilah kantor security. Nah, ini kantornya security, tapi securitynya sedang cuti. Ya, yang jaga akhirnya master. Yang jaga master. Makanya ini pun master yang saya tanyain pun nggak ada, belum bisa. Apakah benar ada orang perempuan yang lewat sini, yang masuk ke sini, itu Bapak benar? Apa saya hanya halusinasi atau terbayang-bayang oleh Nyi Ronggeng? Karena Nyi Ronggeng ini memang luar biasa cantiknya. Wajar ya, maklum kalau saya mengatakan terbayang-bayang itu kan memang benar. Nyi Ronggeng ini cantik jelita, menawan sekali. Rayuannya, masya Allah, pantaslah guru kami pun disekap. Mau jadikan santapannya, coba gawat. Karena Nyi Ronggeng kan pekerjaannya memang begitu dulu, menurut ceritanya. Jadi saya dikipas sama selendangnya aja saja terkapar, muntah darah. Waktu kemarin malam ada kami semua dilibas, nggak ada yang tidak. Padahal guru kami sudah nampak itu, tapi dikurung sama dia bagaimana? Asal mau kita ambil, kami dikipas. Asal mau diambil, kita dikipas pakai selendang. Ada yang pakai kipas seperti begini. Itu semua apa yang dia kipaskan pasti kita tersentak semua. Nggak ada yang enggak. Jadi ini punya cerita di pagi hari ini, Pak Ade. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum ya, kami ini Pak Ade ini gimana ngomongnya sekarang udah agak-agak muter-muter karena apa ya? Nah, ini maaf. Jadi ngomongnya susah. R itu kalau begini disengaja R begitu. Kalau misalnya langsung ngomong R gitu udah nyangkut. Nah, udah nggak bagus. Maka dari itu di pagi hari ini yang masih sunyi senyap karena mereka semua para murid itu habis subuhan tadi kelopak lagi tidur lagi. Jadi saya memang nggak bisa tidur karena sebagai orang tua saya dari Aceh Singkil ke sini tujuannya untuk membantu guru yang dibantu malah sudah disekap. Ya, begitulah kami mohon doanya para netizen dimanapun Anda berada. Saya berterima kasih. Saya memang punya channel karena saya punya HP. Jadi mohon dibantu doa. Semoga guru kami bisa ketemu. Atas doa-doa kalian lah
kami mungkin bisa jadi besar. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Semua kami pasrahkan kepada Allah. Semoga kalian semua, para netizen, para master diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat dunia akhirat, bisa banyak rezeki bisa dibuat beli sawah mungkin, atau beli mobil mewah. Kalau ada yang lebihnya buat ke Mekah, Madinah, untuk mencari ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Cukup sekian dulu dari Pak D Singkohor. Mohon maaf atas kekurangan apabila menyinggung-nyinggung perasaan kalian semua para netizen. Pak D, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Semoga doa-doa kalian bisa menjadikan padepokan ini bisa besar, bisa ketemu guru kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.